Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang bercerita tentang seorang polisi yang menjadi brutal semenjak kekasihnya dibunuh. Oleh karena itu, dia menerima tawaran menjadi agen rahasia untuk menyamar menjadi anggota Yakuza demi membalas dendam kepada para pembunuh kekasihnya. Penasaran? Langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang sedang berjalan menuju ke sebuah peternakan. Dia adalah Madok, si pemeran utama kita kali ini. Tujuannya adalah untuk menemui seorang tukang hayam lalu mengancamnya. Ya, Madok mengancam akan menghabisi pria tersebut sebagaimana dia telah menghabisi kedua saudaranya. Jadi diceritakan, di masa lalu saat dia masih menjadi seorang polisi, dia memiliki calon kekasih. Baru calon ya, belum pegangan anjing. Belum pegangan tangan acan atau komo yang lainnya. Nama wanita itu adalah Lala dan ini bentuknya. Dia adalah salah satu pegawai toko dan di toko tersebutlah mereka berdua sering bertemu. Namun tiba-tiba, ya, ada 3 orang perampok yang dengan kejamnya langsung membunuh mereka semua. Sebagai polisi daerah tersebut, Madok pun datang walaupun sudah terlambat karena perampok tersebut sudah pergi entah kemana. Dan ternyata perampok itu adalah 3 orang bersaudara yang mana mereka semua sekarang sudah dihabisi oleh Madok. Tamat. Setelah membalaskan dendam terakhirnya, entah apa yang ada di pikiran sutradara, tapi ternyata si Madok ini dendamnya masih belum usai. Lalu scene berpindah pada seorang polisi yang melapor kepada kepalanya bahwa sang Madok akhirnya telah ditangkap. Mendengar hal itu, si bapak pun langsung OTW ke tempat Madok ditahan. Si bapak bernama Masaru, kita panggil aja Nasar. Dia pun mulai menginterogasi Madok dan meledeknya karena sudah boloho bertindak brutal dengan memburu 3 perampok yang sudah membunuh calon kekasihnya. Scene pun berpindah di mana Madok saat ini terbangun dan menyadari dirinya sudah tidak diikat lagi. Lalu Pak Nasar pun memberinya negosiasi di mana dia menjamin akan memberikan kehidupan baru kepada Madok asalkan dia mau menjadi mata-mata mereka. Misinya adalah menyusupi Tos Hokai, sebuah organisasi Yakuza non-ekspansi. Organisasi tersebut tampaknya sedang dalam pertikaian tentang siapa yang pantas mengambil alih antara cabang keluarga Uji alias S-Plate dan keluarga Koju. Karena dikabarkan bos kelima mereka meninggal dan sekarang mereka sedang memilih siapa yang pantas menjadi penggantinya. Dan untuk membalaskan dendam keluarga mereka, keluarga Koju pun memilih pemimpin keluarga baru. Orang tersebut adalah Tokae, kita panggil aja Toke. Toke dulunya adalah seorang sekretaris si bos Koju. Di bawahnya ada Toki sang adik, Bir sang paman, serta Choji sang penasihat keluarga. Terus ada Soyu sang ibu-ibu, dan ada pula unit pasukan di bawahnya adalah campuran dari keluarga Koju dan Makami. Unit tersebut dinamai Helldog dan Makami sendiri dipimpin oleh seorang anak muda yang bernama Slick. Di mana Helldog ini ditugaskan oleh si bos Toke untuk mengatasi masalah bisnis mereka di berbagai daerah. Dan diketahui juga bahwa perdagangan ilegal keluarga tersebut adalah bisnis jual beli gading gajah. Tugas Madok sendiri adalah menjadi rival si Muro. Muro sendiri adalah seorang pria psikopat dari Helldog yang menurut saya pria ini tidak pernah ngadua sebelum makan. 1 tahun telah berlalu. Kini Madok dengan identitas barunya sebagai anggota Yakuza bernama Sogo. Diceritakan, setahun sebelum Madok diangkat menjadi anggota organisasi tersebut, awalnya dia menyamar sebagai pegawai di salah satu restoran di Bangkok. Lalu tiba-tiba, ya, Madok yang dihadang anak buah Helldog pun berhasil membuat mereka takjub. Dan di saat itulah Madok diajak masuk ke dalam organisasi tersebut. Kembali ke masa kini,
Terlihat Madok dan Muro sudah menjadi rival psikopat dari organisasi tersebut. Mereka sedang menaiki tangga, berjalan menuju bangunan tua, dan setelah sampai terlihat mereka berdua membuka tas mereka. Lalu mereka berdua pun mulai bercanda ria seperti anjing pada umumnya alias gegelutan. Sampai ketika mereka istirahat, Madok mendapatkan pesan bahwa target mereka akan segera datang. Terlihat segerombolan orang berkepala botak datang ke tempat tersebut. Diduga salah satu pemimpin dari keluarga Explode yang bernama Kina pun ada di antara mereka. Lalu terlihat Madok dan Muro yang sedang bersembunyi. Mereka pun bersiap-siap dan... ya, mereka berdua menghabisi Yakuza tersebut dengan begitu mudahnya walaupun hanya dengan alat seadanya. Malamnya setelah mereka telah selesai membuang mayat-mayat, Madok pulang dengan diantar Muro. Lalu Madok pun menelepon bos mereka berdua yaitu si Toki dan melaporkan kesuksesan misi mereka kali ini. Namun di balik itu semua, tugasnya sebagai agen rahasia tetap dia lakukan. Esoknya, dua rival ini pun langsung pulang ke kantor mereka. Setelah itu mereka pun diajak si bos pergi ke sebuah tempat hiburan untuk sekedar bersenang-senang. Bos Toki menyuruh Slick dan Madok untuk saling meminta maaf dan diminta untuk lebih akur ke depannya. Dan Muro seperti biasanya. Lalu Paman Bir yang sekarang telah menjadi sekretaris dari si bos baru pun menelepon si bos Toki dan mengajaknya untuk mampir ke tempat hiburannya si Sayo. Setelah selesai, Takboy alias Madok, jadi Madok ini walaupun diberi identitas baru yaitu Sogo, tapi Emiri salah satu anak tirinya si bos Toki, katakanlah dia lebih senang memanggil Madok dengan panggilan tersebut. Takboy yang diajak si bos untuk pergi ke tempat hiburan selanjutnya, dia malah menolak si bos. Dia lebih memilih ke tempat pijat dan tidak ikut bersama si bos. Begitu pula dengan Muro, ternyata dia lebih memilih balik ke bar tadi. Dia menyadari kalau salah satu pelayan di sana adalah mantan pacarnya waktu sekolah dulu. Tampaknya Tak sangat berhati-hati sebelum memasuki tempat pijatnya. Walaupun pada kenyataannya ternyata tempat itu bukanlah tempat pijat yang ada plus-plusnya. Tapi ternyata tempat itu adalah salah satu tempatnya bisa memberikan informasi sebagai agen rahasia. Lalu di tempat lain, Muro bersama mantan pacarnya Ozez, kita panggil aja Casey, mereka mampir ke tempat temannya Casey untuk sekedar ngobrol supaya Muro bisa kembali menjadi pacarnya Casey. Setelah Muro berhasil mendapatkan hati Casey kembali, dia pun mengajak Casey untuk sekedar main ke apartemen rahasianya. Kembali lagi ke Takboy, tiba-tiba dia mendapat telepon dari si bos Toki kalau dia disuruh datang malam itu juga karena ada hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Di sana mereka membahas si George, pemimpin terakhir dari keluarga musuh mereka yaitu keluarga Explode, yang mana si George ini telah berhasil membunuh salah satu musuhnya dari Lebanon di rumahnya sendiri. Maka dari itu Toki menyuruh dua rival psikopat yaitu Muro dan juga Takboy untuk menjadi pengawal pribadi bos besar mereka yaitu Toke. Lalu Tak pun pulang ke apartemennya untuk beristirahat. Namun tiba-tiba, Tak terbangun karena insting anjingnya dan dia pun langsung bersiap-siap untuk mencari siapa orang yang telah memasuki apartemennya. Ternyata yang datang bukanlah perampok atau pembunuh bayarin, melainkan rezeki nomplok. Ternyata mereka berdua ini diam-diam telah berpacaran. Lalu esoknya terlihat Ibu N alias tukang pijit semalam datang memenuhi panggilan pijit ke kliennya. Dan ternyata klien tersebut adalah Choju, sang penasihat organisasi tersebut. Di lain tempat terlihat Tak dan para bos pun berkumpul di tempat latihan para Helldog. Bos Toki pun memperkenalkan Tak kepada bos Choju. Dia menyarankan bawahannya itu alias Tak dan Muro untuk menjadi pengawal baru bagi bos mereka. Setelah itu Paman Bear pun menelepon bos besar mereka. Inilah bos Toke, sang bos besar Yakuza tersebut. Lalu Helldog pun sekali lagi dipersiapkan kembali untuk membuktikan seberapa pantas dan sanggup mereka untuk menjadi pengawal bos besar. Namun tiba-tiba,
Ya, bos besar pun menembakkan lidat pengawalnya tersebut dan melihat apakah sang anjing liar itu masih sanggup berdiri meskipun dirinya sedang dalam kesakitan. Dan benar saja meski telah terkapar pun mereka berdua tetap dengan beringasnya mampu memiting kedua lawan mereka. Maka dari itu kini mereka berdua telah resmi terpilih jadi pengawal baru bos Toke. Hari-hari pun berlalu. Kini terlihat Hell Dog selalu mengawasi bos Toke kemanapun dia pergi menemui para mitra bisnisnya. Suatu ketika mereka pun mengunjungi sebuah gedung. Ternyata di gedung kosong tersebut adalah tempat sang bos keenam mereka alias bos Koju yang sudah koit memendam mimpi-mimpinya. Toke berambisi untuk menghabisi musuh bosnya yaitu si George dan meneruskan proyek impiannya si bos Koju. Malamnya, terlihat Casey dan Muro pergi berkencan. Muro diajak Casey untuk pergi nongkrong bersama teman-temannya. Mereka saling bercerita dan curhat seperti biasa. Semua cerita terlihat normal sampai ketika salah satu teman wanitanya Casey yaitu Lily bercerita tentang dirinya. Di sisi lain terlihat Takboy baru saja keluar dari sebuah klub malam. Dia ditemani oleh salah satu anggota Hell Dog lainnya. Namun terlihat Takboy terdiam sejenak memandangi sebuah kantor pos polisi. Ternyata kantor itu adalah tempat dulu dia bekerja sebagai polisi. Lalu tiba-tiba ya, anggota polisi yang masih mengenali wajah Takboy alias Goro itu pun memanggil-manggil nama aslinya yaitu Goro. Goro pun panik dan seketika pergi. Namun ternyata salah satu anggota Hell Dog yaitu si Dabyut ini telah mendengarnya. Di sisi lain, Lily bercerita bahwa 6 bulan yang lalu dia mendapatkan amplop berisikan penuh uang. Diketahui pengirim uang tersebut berinisial G, dan tampaknya semua itu berkaitan dengan ibunya. Karena bukan hanya dia, tapi para korban perampokan yang terjadi di supermarket Shinjuku juga mengalami hal yang sama. Dari sini kita tahu bahwa pengirim amplop tersebut adalah Goro. Namun dikarenakan Muro tidak mengenal nama asli Takboy alias Goro, dia pun tidak terlalu memperdulikan cerita tersebut. Malam pun berlalu. Kini terlihat Toke DKK pergi ke tempat mitra bisnisnya di sebuah tempat hiburan. Ternyata di sana dia ingin menemui salah satu mitra bisnisnya yang bernama Kobe. Tujuannya adalah untuk menyuap Kobe agar dia mengkhianati George, keluarga Exploit, dan berpihak kepada keluarga Koju. Seperti biasa, awalnya yang disuap akan pura-pura tidak menerima tawaran tersebut. Tapi apalah daya jika Cici sudah di depan mata, maka Kobe dan sekretarisnya pun menerima tawaran tersebut. Setelah itu mereka pun merayakan kerjasama tersebut dengan abok bersama. Terlihat ada tambahan 2 pesek baru. Namun tampaknya Takboy curiga pada salah satu tambahan pesek tersebut. Dan ya, kecurigaan Takboy ternyata benar bahwa pesek yang baru ini sebut saja Linda, dia berniat meracuni sang bos besar yaitu bos Toke. Terjadi pertarungan epik antara Linda dengan pesonya melawan Takboy si kumis. Namun tampaknya Takboy bisa mengatasinya dengan bantuan si Muro. Lalu Paman Bear pun menyuruh anak buahnya membungkus Linda untuk diproses. Mendengar hal itu, bos Toke pun ingin ikut. Paman Bear pun tidak bisa menolak dan mengiyakannya. Lalu tibalah mereka ke sebuah tempat pemrosesan, yaitu sebuah gudang kosong. Mereka pun disambut hangat oleh penjaga gudang tersebut. Toke menyuruh Tak dan Muro untuk berjaga-jaga, sedangkan ia dan Paman Bear melakukan investigasinya terhadap Linda. Sementara itu di sisi lain terlihat bos lainnya tengah berkumpul. Mereka sedang membahas rencana selanjutnya. Namun Slick merasa ada yang tidak beres. Semua terlalu mudah. Dia menduga pasti Linda telah menelan pelacak. Mereka pun panik dan segera bergegas pergi menuju tempat bos Toke berada. Di sisi lain, tiba-tiba bos Toke pun menyadarinya. Dia pun mengeluarkan pelacak tersebut dari dalam pahanya. Ternyata Kobe menjebak mereka. Dia telah bersekongkol dengan George dan menaruh pelacak kepada Linda. Namun semuanya sudah terlambat. Terlihat ada beberapa orang yang mulai berdatangan menuju tempat tersebut. Takboy pun diminta Toki untuk melindungi Toke. Mereka pun bersiap-siap dengan alat seadanya. Dan ya, terjadilah baku hantam yang sangat menarik. Toke menyuruh Tak membantu Paman Bir, sedangkan ia sendiri meminta Muro untuk menjaganya. Ternyata meski dengan senjata seadanya, mereka masih mampu untuk bertahan.
Namun sayangnya Linda yang sedang sekarat pun mencoba untuk meraih pistol yang ada di dekatnya. Dan ya, Paman Bear pun tertembak oleh Linda. Bos Toke pun sangat sedih. Lalu mereka pun segera pulang dengan dijemput yang lainnya. Di jalan pulang, Slick menyindir soal polisi. Namun Muro malah menceritakan kisah Lily kepada mereka semua. Mendengar hal tersebut, tentu saja Muro merasa terkejut. Ditambah lagi ternyata orang yang duduk di bangku paling depan adalah si Dabyut. Di sisi lain ternyata Toki dan Helldog lainnya sedang menuju markas George dan Kobe. Mendengar hal tersebut, Tak dan Muro pun segera membantunya. Esoknya setelah mereka berhasil membunuh musuh terakhir mereka, para bos Tasokai pun langsung berkumpul untuk merayakan duka bersama. Namun si Dabyut yang merasa yakin bahwa polisi yang dimaksud Muro semalam adalah Takboy, dia pun segera memberitahukan hal tersebut kepada bosnya yaitu Slick. Lalu tibalah acara penghormatan kepada sang paman dilanjut dengan murak bongsang seperti biasa. Tiba-tiba si botak berdiri dan menanyakan siapa yang akan menjadi sekretaris selanjutnya. Bos Toke pun menjelaskan bahwa dikarenakan bos yang lain menolak jabatan tersebut, maka Takboy lah yang dipilih oleh Bos Toke. Bos Toki dan Toke meminta Takboy untuk ikut bersama mereka. Di tempat itu Toki menghajar Toke. Dia kesal karena Toke tidak mengikuti bos terdahulu mereka yang tidak pernah pergi ke tempat penyiksaan. Suasana pun menjadi berantakan. Anggota Helldog lainnya pun kini berdatangan ke tempat tersebut. Sebagai Yakuza sejati, menghajar bos besar adalah kesalahan. Jadi Toki pun berniat menebus dosanya dengan ingin memotong jarinya. Namun bos besar melarangnya. Muro pun merasa sedih karena sekarang Tak bukan lagi rivalnya. Namun tiba-tiba Slick mengungkapkan identitas Takboy yang sebenarnya. Walaupun begitu, Muro tidak mendengarkan Slick dan lanjut mengalungkannya. Melihat Slick terbunuh, salah satu anggota Helldog pun langsung berusaha membunuh Muro. Mereka pun berusaha mengalahkannya. Tak pun datang dan Muro menanyakan apakah benar yang dikatakan oleh Slick. Jawabannya adalah tidak. Lalu dia pun dibiarkan oleh Tak untuk lari sebelum anggota Helldog lainnya datang dan memburunya. Esoknya Tak pulang ke rumah. Dia kaget karena Pak Nasar tiba-tiba datang ke tempatnya. Ternyata Pak Nasar bermaksud menceritakan identitas asli dari Bos Toke. Jadi Bos Toke itu dulunya adalah seorang agen rahasia FBI seperti Tak. Namun dikarenakan cicis, dia malah berbelot dan memihak kepada targetnya. Lalu tiba-tiba Emery masuk dan ya, Tak pun langsung berpura-pura menodong Pak Nasar. Namun yang lebih kece adalah ternyata selama ini Emery juga adalah agen rahasia. Lalu mereka pun berencana mengakhiri misi terakhir mereka. Tak ditugaskan untuk membunuh si Bos Toke, Emery membunuh Bos Toka, dan terakhir Choju, dia akan diserahkan hidupnya kepada orang yang selama ini menyimpan dendam kepadanya. Dan ternyata orang itu adalah Ibu N si tukang urut. Emery dan Ibu Nining pun langsung melancarkan aksi mereka. Namun sayangnya Muro datang tepat saat Emery telah menghabisi sang Bos Toki. Di sisi lain, Takin mendatangi ruangan Bos Toke dan tamat. Oke, sekian dari saya Pablo. Ini video pertama saya. Jadi mohon maaf jika banyak dan banyak salahnya. Semoga mah ya saya bisa konsisten gitu karena hobi aja gitu. Saya ngeliat rekap alur cerita film, malah jadi pengen ikutan. Pokoknya mas semoga kita makin kreatif lah, walaupun sebenarnya saya juga gak bisa tapi maksain ini tadi cicis. Oke sekian, terima kasih.